Dan pemirsa, lalu apa penyebab jatuhnya pesawat bernomor PKIFP milik Indonesia Flying Club? Kita simak wawancara dengan Anissa Dasuki bersama Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia, Cepi Hakim dalam program iNewsroom Minggu malam tadi. Sejauh ini bagaimana cara untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan? Ya, jadi saya berikan gambaran umum terlebih dahulu ya, bahwa penerbangan sipil di Indonesia itu berada di bawah pengelolaan National Aviation Authority, Otoritas Penerbangan Nasional, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, yaitu Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Kalau terjadi kecelakaan, maka yang berwenang, yang mempunyai otorisasi untuk menyelidiki itu adalah KNKT, Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Sehingga kalau kita ingin mengetahui apa penyebab pasti dari kecelakaan penerbangan sipil di Indonesia, maka sumber yang layak dipercaya adalah KNKT. Dan KNKT tidak bisa memberikan dalam 1-2 hari menyimpulkan penyebab kecelakaan yang pasti, tidak mungkin. Karena dia membutuhkan mengumpulkan terlebih dahulu data-data dan fakta yang ada, baru kemudian mereka bisa sampai kepada kesimpulan setelah didiskusikan pada para ekspertis, para ahli yang berkaitan dengan penerbangan. Jadi itu dulu harus bisa dimengerti. Nah, saya bukan pengamat ya, saya praktisi dan analis penerbangan. Jadi kalau saya memberikan penjelasan, maka itu adalah analisis yang sifatnya boleh dibilang dalam tanda petik spekulatif, tetapi dengan background knowledge yang saya miliki. Jadi kalau ditanyakan kepada saya sekarang ini, apa sih penyebabnya? Nah, dari data-data sementara yang ada, yang bisa saya pelajari, maka penyebabnya adalah pesawat ini menghadapi kerusakan mesin, ya, engine failure. Kenapa saya bisa mengatakan itu? Karena ada berita bahwa pilot telah memberikan sinyal Mayday, Pak. Ya, distress signal namanya. Nah, itu menyebutkan, itu merefleksikan bahwa pesawat atau pilot berhadapan dengan situasi emergensi yang darurat sifatnya. Jadi dia mengatakan Mayday. Pesawat dengan sejenis pesawat yang kecelakaan itu, emergensi yang serius, emergensi yang sampai klasifikasi Mayday, itu biasanya adalah engine failure. Ya, mesinnya mati atau apapun, tapi mesin tidak berfungsi. Nah, bagi pesawat, walaupun mesin tidak berfungsi, dia bisa melakukan pendaratan darurat. Tetapi sudut meluncurnya itu menjadi sangat curam, sangat sempit. Nah, disinilah tantangannya. Ya, jadi kalau melihat letak kejadian, maka dia sebenarnya sudah mengarahkan pesawatnya ke daerah yang terbuka sehingga dia bisa landing, melaksanakan emergency landing. Iya, berarti memang sudah ditargetkan ya Pak taman ini ya Pak untuk menjadi emergency landing. Iya, kalau itu pasti ya, dalam tanda petik bisa dipastikan bahwa dia dengan keadaan distress, dia dengan keadaan tidak punya mesin, dia harus bisa mengarahkan pesawat ke daerah terbuka yang bisa dilakukan pendaratan darurat. Akan tetapi tadi sudah saya sampaikan bahwa dengan mesin yang tidak berfungsi, maka pesawat terbang itu sudut luncurnya sangat curam sehingga sulit ya